Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini kita bisa silaturahim, bisa thalabul ilmi, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan dengannya Allah akan memasukkan kita ke dalam jannah. Baik, kita buka halaman 209 hadis 177. An Yazid bin Abi Ubaidin maula Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhum qala berkata, qultu aku bertanya li Salamata kepada Salamah. Aku Yazid bertanya kepada Salamah. Ala ayyi syai'in bayatum, atas sesuatu apa bayatum kalian berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyati, pada hari Hudaybiyah. Qala Salamah menjawab, alal maut, atas al maut, kematian, siap untuk mati. Berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk siap mati. Nah, ini kita bandingkan, nanti ada yang menjawab bukan atas mati ya, tetapi sebenarnya senada nanti. Langsung saja 178. An-Nafi'in qala, dari Nafi' berkata, innan nasa, sesungguhnya orang banyak itu yatahaddatsuna, mereka berbicara, annabna Umar, bahwasanya Ibnu Umar aslama, masuk Islam, qabla Umar, sebelum Umar bapaknya ya. Walaisa kadzalika, padahal bukan kadzalika seperti itu. Walakin, akan tetapi, Umar yaumal Hudaybiyati, pada hari Hudaybiyah, arsala, mengutus Abdullah, anaknya itu, ila farasin lahu, ke kuda miliknya, kuda miliknya Umar, inda rajulin, yang ada pada seseorang minal ansor, dari suku Ansor, ya'ti bihi, yang dia bisa membawanya, liyuqatila, untuk berperang, alaihi, atasnya. Jadi Umar bin Khattab mengutus anaknya untuk mengambil kuda miliknya yang waktu itu berada pada seseorang Ansor, diambil untuk bersiap-siap jika ada kemungkinan perang. Wa Rasulullahi, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubayyi'u, sedang membaiat, inda syajarati, pada pohon, pada bawah pohon. Wa Umaru la yadri bidzalika, sedangkan Umar la yadri, tidak tahu, bidzalika, yang demikian itu. Fabaya'ahu Abdullah, maka berbaiat kepada Nabi Abdullah bin Umar. Sumadzaba ila farasi, kemudian dia pergi menuju kudanya tadi. Jadi di tengah jalan lihat Nabi mengumpulkan para sahabat, kemudian ikut berbaiat dulu, baru melanjutkan mau mengambil kuda. Faja'a, maka Ibnu Umar datang, bihi, dengan membawa kuda itu, ila Umar, kepada Umar. Wa Umaru, sedangkan Umar, yas talimul lil qital, sedang bersiap-siap, sedang mempersiapkan lil qital, untuk peperangan. Berarti itu adalah suasana yang cukup genting ya. Makanya Nabi mengumpulkan sahabat untuk baiat itu ya. Walaupun tujuan awal Hudaybiyah itu tidak untuk berperang ya. Fa'akhbarahu, maka dia mengabarinya. Akhbaro, dia Ibnu Umar mengabari, hu, kepada bapaknya ya, Umar,
anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubayi'u sedang membaiat tahtas syajarah di bawah pohon. Qala lalu berkata Salamah, fantolako maka berangkatlah Umar, fadhahaba ma'ahu maka dia pergi bersamanya, bersama anaknya tadi ya. Hatta sehingga baya'a berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahia maka itulah yang dimaksud tadi. Kenapa disebut Ibnu Umar masuk Islam lebih dahulu daripada bapaknya itu karena kejadian itu. Fahia maka itulah alati yang yatahaddatsun nasu, omong-omong berbicara siapa anasu orang-orang itu, anna bahwasanya Ibnu Umar aslama masuk Islam qabla sebelum Umar bin Khattab. Wa fi riwayatin dan di dalam riwayat yang lain annan nasa bahwasanya orang banyak kanu adalah mereka ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyati pada hari Hudaybiyah tafarraqu mereka berpencar fi dhilalis syajar di naungan pohon. Faida maka ketika itu annasu orang-orang itu muhdikuna kemudian mengitari bin Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi awalnya berpencar ada di bawah pohon sana. Setelah itu Nabi mengumpulkan sehingga kemudian mereka berkumpul kemudian mengitari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja yang agak jauh kan nggak tahu ya, termasuk tadi Umar bin Khattab tadi. Faqala maka berkata Umar, ya Abdullah, wahai Abdullah, ungzur lihatlah masya'nun nasi, bagaimana itu keadaan manusia, ada apa itu? Qad ahdaku mereka telah mengelilingi bi Rasulillahi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadahum maka Ibnu Umar mendapati mereka yubayuna sedang berbaiat. Fabaya'a maka Ibnu Umar kemudian berbaiat. Sumaraja'a kemudian kembali ila Umar kepada Umar. Fakharaja lalu Umar keluar. Fabaya'a lalu juga berbaiat. Nah ini adalah kisah bagaimana Ibnu Umar berbaiat lebih dahulu karena tidak sengaja ya. Diutus oleh bapaknya untuk mengambil kudanya, ternyata ada peristiwa itu. Ini seperti hadis yang kemarin ya, ada momen-momen berbaiat pada Nabi di saat-saat yang genting, di saat-saat tersiar berita bahwa Utsman bin Affan dibunuh, sehingga suasananya cukup genting, sehingga kemudian Umar bin Khattab pun juga mempersiapkan untuk berperang. Barangkali sewaktu-waktu nanti Nabi memerintahkan untuk berperang. Tapi detik-detik kemudian beliau mengumpulkan manusia itu untuk berbaiat ya. Berbaiat yang kalau menurut versi Salamah tadi alal maut, tapi nanti ada yang mengistilahkan bukan alal maut, tapi untuk siap membela tadi, mempertahankan diri. Kita lanjutkan lebih dahulu ya, hadis 179. An-Nafi'in dari Nafi' qala berkata, qala Ibnu Umar berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, roja'na kami kembali minal amil mukbil dari tahun al-mukbil tahun depan. Fama ijtama'a maka tidaklah kami bersepakat minna dari kami isnani dua orang alas syajaroti atas pohon alati yang bayakna kami berbaiat tahtaha di bawahnya. Jadi ini ya, rojakna kami kembali minal amil mobil di tahun berikutnya, kembali ke situ ya. Tadi peristiwa Hudaybiyah itu kan tahun 6 Hijriah ya. Terus terjadi perjanjian di mana muslimin harus pulang, tidak boleh tahun itu, tapi tahun depannya. Nah tahun depannya akhirnya datang.
maka disebut umrotul qadha itu ya. Mereka balik lagi ke situ untuk umroh. Ketika kembali ke situ itu famajtama'a minna isnani. Kami tidak bisa sepakat, bahkan di antara dua orang sekalipun, artinya semua berarti tidak sepakat ya. Mana pohon yang tahun lalu itu digunakan untuk berbaiat? Mereka tidak sepakat, artinya lupa semua. Sing ndi to wite iki? Yang mana? Pohonnya itu yang mana? As-sajarati allati bayana tahtaha. Kanat adalah itu merupakan rahmatan minallah. Rahmat belas kasih dari Allah. Fasa'altu Nafi'an, maka aku berkata kepada Nafi. Nafi ini tabi'in ya. Ala ayyi syai'in bayahum, atas sesuatu apa bayahum Nabi membaiat mereka. Alal maut, apakah atas mati? Qala Nafi menjawab la, tidak. Bal, tetapi bayahum membaiat mereka ala sabri, atas kesabaran, untuk sabar. Nah, ini versi yang lain dari Nafi dari Abdullah bin Umar. Nafi itu bekas budaknya Ibnu Umar ya, seorang tabi'in yang termasuk rawi paling kuat, yang perawi jalurnya Imam Bukhari. Kalau dari Abdullah bin Umar kepada Nafi sampai kepada Imam Bukhari itu disebut jalur emas. Disebut jalur emas karena paling kuat yang dikenal oleh para ahli hadis. Orang-orangnya sangat terpercaya. Nah, di sini diceritakan bahwa ketika tahun berikutnya setelah Hudaybiyah itu semua sahabat yang dulu ikut berbaiat di bawah pohon itu mencari-cari pohonnya itu. Loh, dulu itu mana toh kita berbaiat di pohon yang mana? Itu tidak ada yang sepakat. Bahkan dua orang pun tidak ada yang sepakat. Berarti maksudnya semua orang itu berbeda pendapatnya. Yang itu bukan, yang ini dan seterusnya. Semuanya lupa ya, dilupakan oleh Allah. Itu menurut istilahnya siapa tadi? Ibnu Umar ya, Abdullah bin Umar, kanat rahmatan minallah. Ini adalah belas kasih dari Allah. Justru ini bentuk lupa, ini bentuk belas kasih dari Allah. Kenapa seperti itu? Ya antara lain agar tidak mengkultuskan pohon itu ya. Nah, jadi nanti malah wah pohonnya ini, wah terus dipagri, ya. Nah, terus diberi prasasti atau pohon apa itu, pohon baiat Hudaybiyah. Nah, mungkin kalau sampai zaman kita, wah banyak diziarahi mungkin ya. Nah, terus macam-macam nanti. Nah, justru dilupakan semua oleh Allah. Enggak ada yang sepakat sama sekali. Nah, ini rupanya karakteristik ajaran Islam itu seperti itu ya. Bahwa mana yang harus kita anggap penting dan mana yang tidak. Mana yang harus itu sebagai prinsip atau sebenarnya tidak. Prinsip itu kan taat kepada Allah, mengagungkan Allah, taat pada Allah dan Rasulnya, menjalani syariat ini sebagai juga bentuk ketaatan. Jangan sampai justru ketabrak pada syariatnya sendiri, lupa tujuannya bahwa syariat itu sarana untuk taat. Apalagi simbol-simbolnya, walaupun simbol syariat itu penting harus dijalani, tapi jangan sampai melupakan esensinya itu adalah taat pada Allah. Seperti misalnya kisah Nabi Adam dilarang makan buah khuldi misalnya itu. Nah, itu kan tidak pernah diceritakan kenapa kok dilarang. Keramatnya dari buah itu apa? Nah, itu kalau istilahnya profesor siapa itu yang seorang ahli profesor bidang matematika akhirnya masuk Islam ya. Itu dia kagum dengan kisah itu. Penciptaan Nabi Adam, kemudian diturunkannya dari jannah. Beliau sendiri mengatakan sih, itu sebenarnya buah khuldi ternyata enggak ada apa-apanya. Yang jadi masalah itu kamu taat enggak kepada Allah gitu. Nah, itu esensinya adalah itu. Maka ini juga
pohon di Hudaybiyah ini dilupakan oleh Allah, itu belas kasih dari Allah. Itu kata Ibnu Umar begitu. Seperti juga bahkan di surat Al-Kahfi, berapa jumlah orang yang tidur di gua Kahfi? Ada yang mengatakan 4, ada yang 5, beda-beda. Dan itu justru Al-Quran tidak menegaskan berapa jumlahnya, itu hanya Allah yang tahu. Itu rupanya untuk mendidik kita juga ya, bahwa bilangan jumlah itu juga tidak penting, yang akhirnya nanti esensinya malah bergeser, bahwa itu sebenarnya dalam rangka mereka itu menyelamatkan din mereka ya, dalam rangka untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini atas apa berbaiatnya? Agak berbeda dengan istilah Salamah bin Al-Aqwa yang di atas kematian. Kalau di sini berasal dari Abdullah bin Umar, itu adalah alas sobri, untuk sabar. Nah, tetapi sabarnya itu bagaimana? Nanti di bawahnya ada juga keterangan. Untuk tidak lari, ya, ala nafiro. Jadi sabar menghadapi segala resiko untuk tidak lari. Berarti juga sebenarnya sama dengan yang disampaikan Salamah tadi, alal maut ya, untuk siap mati. Nah, sabarnya itu sabar untuk tidak lari. Seandainya ada musuh, seandainya betul orang-orang Quraisy akhirnya menyerbu, mereka harus mempertahankan diri, tidak lari, berarti sabar untuk menghadapi risiko kematian. Baik, kita lanjutkan ya. Hadis 180. An Jabir bin Abdillah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala berkata, kunna adalah kami yaumal Hudaybiyati, pada hari Hudaybiyah, alfan wa arba'ami'ah, 1400 ya. Alfan itu 1000, arba'ami'ah itu 400. Fabaya'nahu, maka kami berbaiat kepada Nabi. Wa Umaru akhidhun biyadihi, dan Umar memegang tangan Nabi untuk berbaiat ya, tahta syajarah, di bawah pohon. Kenapa di sini ada ungkapan akhidun biyadihi, memegang tangan Nabi, salaman ya? Karena tidak semua bisa memegang tangan Nabi, tidak semua bisa salaman. 1400 orang ya, banyak sekali. Jadi semua mengitari Nabi, tetapi salamannya itu diwakili ya. Belakang-belakangnya itu hanya menyatakan kesanggupannya itu. Jadi kalau satu persatu, wah, berapa menit, berapa jam nanti. Kemudian wahia, dan dia itu adalah samurah. Nah, ini nama pohonnya tadi ya. Nama pohonnya itu mereka sebut samurah. Inilah yang tadi tidak sepakat mana samurah tadi, tahun lalu itu kok enggak ada tadi. Waqala, dan berkata, baya'nahu, ini kalau ini Jabir ya, kesaksian Jabir. Baya'nahu, kami membaiat pada Nabi, ala atas an, bahwasanya la nafiro, kami tidak lari. Walam nubayihu, dan kami belum berbaiat pada Nabi itu alal maut, atas kematian. Jadi penegasan Jabir ketika itu, isi baitnya itu bukan alal maut, beda dengan kesaksian Salamah bin Al-Aqwa. Tapi memang bergelombang ya. Kemarin kan Salamah sampai 3 kali kan. Jadi gelombang pertama siapa 2 lah. Kemungkinan ini pas Umar bersama Jabir itu ala an la nafirro, bahwasanya tidak akan lari. Sebelumnya tadi ala sobri, untuk sabar. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, qala berkata Jabir, kuna arba asyrota mi'atan, kami 1400 orang. Ini arba asyrota itu kan 14, mi'ah
kali 100, jadi 1400 ya. Seperti 100, 200, nah ini 1400, nah itu kan 1400. Ini ya, 1400. Ini loh, kalau kita ngomong 100, 200, 300, nanti jenengan lanjutkan 10, 100, 10, 100, 11, 100, 1400 kan 1400. Ini sama dengan alfan wa arba'umi'ah yang di atas tadi. Jadi sinonim. Jadi bisa dengan kata alfan wa arba'umi'ah atau arba'a asrota mi'ah. Sama ya, 1400. Kecuali kalau arba'a asrota wa mi'atan, 14 dan 100. Tapi kalau arba'a asrota mi'atan, jadi 1400 itu ya 1400. Ini tadi ada terjemahnya yang keliru ya, yang di bawah ya. Kemudian faba ya'nahu, kami berbaiat kepada beliau. Wa Umaru, sedangkan Umar akhidun biadihi, memegang tangan Nabi tahta syajarah, di bawah pohon. Wahya, dan dia nama pohon itu Samurah. Faba ya'nahu, maka kami berbaiat kepadanya, pada Nabi, ghaira Jaddi bin Qais al-Ansari, selain Jad bin Qais al-Ansari. Ikhtaba'a, dia bersembunyi, tahta batni ba'irihi, di bawah perut untanya. Takut ini ya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, sebentar ya, tentang Jad bin Qais ini. Jad bin Qais ini pula yang izin tidak ikut perang Tabuk ya, dengan alasan ya Nabi, bila aku izin kelonggaran untuk tidak ikut perang ini karena saya takut terfitnah oleh wanita-wanita Romawi, orang Bani Asfar, kulit kuning, kulit putih. Nah ini Jad bin Qais. Maka sebagian ulama itu mengkategorikan Jad ini orang munafik. Wallahu alam. Lah ini juga sembunyi ya. Dia takut ya. Tapi ini ikut ya, ikut dalam ekspedisi ini Hudaybiyah ya. Nah, makanya tadi ada yang meyakini dia ini orang munafik, ada yang belum memastikan Jad bin Qais. Karena waktu itu memang genting tadi, akhirnya berbaiat, akhirnya persiapan resiko kalau misalnya diserang ya. Atau malah untuk membela misalnya betul-betul Utsman bin Affan dibunuh. Kemudian wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, qala berkata Jabir, qala berkata, kunna adalah kami yaumal Hudaybiyati, pada hari Hudaybiyah itu alfan wa arba'ami'atin, 1400 orang. Faqala lana, maka bersabda kepada kami siapa? An-Nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum, kalian, al yauma, hari ini, khairu ahlil ard, sebaik-baik penduduk bumi. Nah ini ada satu kata-kata yang sangat memberi motivasi pada para sahabat ya. Kalian hari ini adalah sebaik-baik penduduk bumi. Wa qala Jabirun, berkata Jabir, lau kuntu ubsiru, seandainya adalah aku ini melihat. Melihat itu maksudnya Samurah ya, pohonnya tadi. La aro aitukum maudi asyajarah, la sungguh aro aitukum, aku tunjukkan, aku perlihatkan, maudhi'a, tempat asyajarah, pohon. Nah ini tahun berikutnya ya, Jabir pun bingung. Wah, seandainya aku tahu, aku tunjukkan itu tempatnya. Nah, cuma lupa itu kok mana, kok enggak seperti tahun lalu itu. Waqala, dan berkata Jabir, lau kunna, seandainya kami, mi'ata alfin, 100.000. Wah ini banyak sekali ya. La kafana, sungguh mencukupi kami. Kunna adalah kami waktu itu, alfan
wa khamsami'a 1.500. Jabir mengatakan kalau misalnya 100.000 itu wah sudah hebat, pasti kami bisa merantasi ya kalau bahasa kita, bisa mengatasi semuanya, tidak ada kekhawatiran orang Quraisy kecil, seolah-olah begitu. Nah, cuma kami ini cuma 1.500 ya, jadi serba harus hati-hati, harus punya keberanian yang luar biasa. Makanya tadi ya, suasananya genting. Jangankan lagi 100.000, Fathu Mekah itu saja kan pasukan yang dibawa Nabi dari Madinah itu kan cuma 10.000 kan, sehingga 10.000, jumlah 10.000 saat itu sudah hebat ya, sudah menggetarkan Mekah ya. Abu Sufyan melihat ketika pasukan 10.000 datang dari Madinah menuju Mekah itu saja Abu Sufyan sangat ketar-ketir, wah kita tidak mampu menghadapi ini, apalagi 100.000. Nah ini cuma penggambaran saja dari Jabir bahwa kondisi saat itu sebenarnya itu kondisi yang istilahnya itu pas-pasan ya, mepet dari segi kekuatan, apalagi tidak dalam kondisi siap perang, senjatanya juga terbatas, hanya pisau yang disarungkan, pisau pribadi, bukan pedang panjang untuk biasa berperang ya. Kemudian Walid Tirmidzi dan milik Imam Tirmidzi, nah ini yang ada di kitab Tirmidzi, fi qaulihi, dalam kalam Allah Ta'ala, laqad radhiyallahu, sungguh Allah telah meridhai alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, ketika yubayyunaka, mereka berbaiat kepadamu Muhammad, tahtas syajarah, di bawah pohon. Nah jadi Allah sudah meridhoi mereka. Qala Jabir, berkata Jabir, bayakna, kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala atas an, bahwa la nafirro, tidak lari, walam nubayihu, kami belum berbaiat padanya, alal maut, atas kematian. Wali Ahmad, dan milik Imam Ahmad di kitab Ahmad, wa naharna, dan kami menyembelih yauma idzin, pada hari itu, sab'ina 70 ekor, minal buduni, dari unta budun, likulli sab'atin, untuk setiap 7 orang, jazurun, 1 unta. Nah pada hari itu untuk konsumsinya saja seperti itu ya. Kalau kita membayangkan ya bagaimana kesungguhan mereka dalam memperjuangkan agama ini hanya satu kejadian di Hudaybiyah, belum yang perang Badar, belum yang perang-perang lain. Itu yang perang Tabuk itu, yang Jaisul Usroh itu, di saat hampir panen, panas terik, ini ninggalkan Madinah hampir panen, akhirnya nanti bosok kabeh ya, seolah-olah kan gitu. Itu luar biasa berat ya. Kalau pengalaman ini teman-teman kita itu relawan yang dikirim ke Cianjur. Kemarin kebetulan teman-teman saya cerita di sana kondisi Ciguneng ya, yang paling parah ya. Itu hampir semua bangunan harus dirobohkan. Nah, soalnya ada yang roboh hampir 100%, ada yang 50%, ada yang 30%. Tapi kan itu tidak bisa dipertahankan. Ya harus roboh, harus ganti lagi kan. Sehingga itu berat sekali. Relawan itu tiap hari jadi tukang, yang tukangnya tukang angkut-angkut gempur, itu kan berat sekali. Nah ini saya tanya pada salah satu dari mereka, yang teman saya waktu itu pernah ke Aceh zaman tsunami ya. Waktu itu saya juga ikut. Saya tanya, kalau perbandingannya dengan Aceh bagaimana waktu di sana, hari-hari kita di sana? Kalau Aceh itu memburu mayat kan, ngumpulkan, ngangkat dan seterusnya, kadang-kadang masih bisa rodok istirahat, leyeh-leyeh gitu kan. Lah kalau ini yang dihadapi itu beton-beton kayak gitu, tembok-tembok, gempar-gempur, sehingga tenaganya lebih berat ya. Nah itu juga konsumsinya, ini saya ingat konsumsinya ini juga seperti itu. Ternyata kelompok-kelompok relawan itu berbeda-beda. Nah, itu ada salah satunya
kelompok relawan dari organisasi massa tertentu gitu ya, yang dananya itu berlebih. Wah, kalau konsumsi yang sana dengan sini wah jauh ya, jauh sekali. Jadi sesuai dengan kondisi masing-masing. Kadang-kadang saya membayangkan seperti itu, sehingga perjalanan seperti ini harus memikirkan konsumsi bareng-bareng itu sudah biasa dihadapi oleh para sahabat. Ada kisah kan yang sampai 300 orang yang dikirim oleh Nabi sampai ke tepi laut. Di sana kekurangan makanan. Akhirnya kemudian mereka berdoa memohon pada Allah. Akhirnya dikirim al-ambar, ikan paus besar sekali. Itu sampai setengah bulan itu tidak habis, masih bisa dibawa pulang. Ketika tulang ikannya itu didirikan itu, tulangnya kan kayak gini ya. Nah itu didirikan, terus ada orang naik unta tidak sundul karena besarnya itu. Nah itu serba-serbi suka duka para sahabat dalam mendampingi jihad Nabi ini ya. Belum lagi kalau pas pernikahan di tengah-tengah perjalanan itu Nabi kan beberapa kali menikah ya. Di perang Khaybar pulangnya juga menikah. Di waktu Hawazin itu juga dengan menikahi Maimunah dan seterusnya. Itu dari seluruh pernikahan beliau itu yang paling mewah itu adalah dengan beliau Zainab binti Jahsin. Apa itu? Menyembelih kambing ya, disediakan daging kambing. Yang lainnya itu paling mewah daging kambing. Yang lainnya sebongso oblok-oblok itu antara keju, minyak samin, roti dicampur seadanya. Perjuangan beliau sampai sederhana sekali kehidupannya. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang akan ditanyakan. Oke, silakan. Apakah harus berbaiat? Pada siapa? Oh, ya. Jadi ini dulu sudah pernah ditanyakan, tapi tidak apa-apa, akan saya jawab lagi ya. Jadi dari kisah-kisah itu, pertama, perbuatan berbaiat itu beberapa kali dilakukan oleh para sahabat terhadap Nabi SAW, dan itu dinyatakan juga dalam Al-Quran. Sehingga kita jangan sampai alergi mendengar istilah baiat seperti orang-orang itu, sehingga kalau orang-orang itu karena terpengaruh oleh media-media kafir itu kadang-kadang sampai menyebabkan Islamofobi kan. Nah ini baiat fobi kan, akhirnya memunculkan baiat fobi. Muslimin sendiri takut mendengar istilah itu. Nah kita jangan, wong ini sudah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dan ada dalam Al-Quran ya. Kemudian yang kedua, masalahnya muncul adalah ketika zaman sekarang. Baiat itu adalah janji setia untuk melaksanakan beberapa hal kepada imam ya, kepada pemimpin. Tapi masalahnya sekarang kita hidup di zaman tidak ada pemimpin umat Islam seluruh dunia kan. Di zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka sepakat berbaiat ya. Tetapi ada kejadian khusus di zaman terbunuhnya Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Maka ketika itu ada ketidaksepakatan ketika sebagian sahabat berbaiat kepada Ali, yang lainnya belum. Ali diangkat menjadi khalifah, yang membaiatnya banyak sahabat termasuk Ammar bin Yasir misalnya itu, termasuk Zubair dan yang lain-lain ya. Walaupun Zubair nanti akhirnya juga ada peristiwa perang Jamal itu. Nah ada beberapa yang tidak. Padahal juga waktu itu di Madinah ya, mereka tinggal di Madinah. Siapa? Abdullah bin Umar. Kemudian Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah itu juga sahabat besar yang dulu membunuh Yahudi itu, yang menyusup ke bentengnya itu. Waktu itu Nabi gelisah ya, siapa yang bisa menghentikan orang ini, membunuh orang ini. Akhirnya Muhammad bin Maslamah dengan dua temannya itu, berikan saya waktu ya Nabi
beberapa hari mengatur siasat, masuk ke benteng, bisa akhirnya membunuh. Nah ini juga tidak langsung. Sa'ad bin Abi Waqqas juga tidak ya. Kenapa? Ternyata waktu itu belum ada kesepakatan seluruh umat Islam, di mana Muawiyah ya di Syam menuntut kepada Ali untuk menghukum lebih dahulu orang-orang yang dianggap sebagai pemberontak yang membunuh Utsman bin Affan. Sebelum dilakukan hukuman, mereka tidak mau memberikan baiatnya kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, sehingga di wilayah Syam, Muawiyah, Amr bin As dan lain-lain itu mereka belum mau membaiat. Alasannya menuntut itu, kalau yang di Madinah sendiri belum terjadi kesepakatan. Beliau-beliau ini baru mau kalau sudah ada satu pemimpin seluruh umat Islam. Sehingga dari situ mulai muncul ijtihad. Nah sekarang berlaku ijtihad itu, di mana karena tidak ada satu pimpinan seluruh dunia umat Islam, maka ya tidak ada sebelum adanya muncul ya Imam Mahdi, atau barangkali loh misalnya ini sebelum Imam Mahdi muncul ada satu kesatuan umat Islam seluruh dunia, ya wallahu alam apakah bisa terjadi itu belum ada kewajiban baiat. Tapi ada sebagian yang berpendapat lain, mengambil ijtihad seperti yang mengangkat Ali bin Abi Thalib ini, yakni menjadikan baiat pada seseorang yang sifatnya hanya sementara, istilahnya ya. Sifatnya hanya sementara karena adanya hadis yang menyatakan man mata laisa fi unukihi bai'atun mata jahiliyatan. Orang yang mati dalam keadaan di tengkuknya tidak ada tali baiat, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Hanya tadi yang berpendapat bahwa menunggu adanya satu imam itu, hadis itu berlakunya kalau ada sudah jelas satu imam, ya satu imamul azam, imam seluruh dunia. Nah, itu orang tidak mau menyatakan loyalitasnya, baiatnya kepada imam itu mitatan jahiliyatan, mata mitatan jahiliyah, matinya jahiliyah. Berarti kan tidak mengakui Amirul Mukminin ya. Nah itu masalahnya itu. Sehingga inilah yang terjadi sekarang. Kadang-kadang ada jamaah-jamaah yang mereka membaiat pemimpin mereka. Tapi kalau itu merasa paling benar, di luar jamaah itu salah, itu pemahaman yang keliru ya. Tapi kalau ada yang mempraktekkan itu dalam arti karena menyambut hadis itu, dan itu dilakukan dengan kias. Kiasnya itu bagaimana? Kiasnya itu gini, kalau orang sholat berkumpul muslimin lebih dari 3 orang, mestinya seharusnya berjamaah mengangkat salah satu sebagai imam sholat. Nah kiasnya seperti itu. Jadi jangan sampai sendiri-sendiri. Nah kalau masa sekarang banyak ormas itu ya misalnya, sehingga ormas itu kalau menyatakan loyalitasnya pada pimpinan, tapi kalau merasa ormasnya paling benar, yang di luar ormasnya itu sesat, nah itu yang pemahamannya keliru ya. Kita harus merasa bagian dari umat Islam di seluruh dunia ini. Kembali kepada pertanyaan tadi ya. Nah, maka bisa dengan itu tadi, menunggu imam azam. Tapi jangan sampai kita tidak peduli dengan masalah ini. Mas, baiatan opo ora bener. Nah, itu jangan. Kalau seperti itu, dia berarti sudah menentang Al-Qur'an, menentang sunnah ya. Karena ini ajaran Islam. Kita harus seperti khilafah itu bentuk ya. Ya, itu khilafah itu satu bentuk yang sebenarnya tidak ada rumusan baku dari Rasulullah SAW. Nabi tidak memberikan warisan bentuk kekuasaan besok begini, tidak ada secara spesifik. Maka ketika Nabi wafat, itu Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah. Itu dia mempunyai gelar Khalifatu Rasulillah. Nah, ketika beliau wafat digantikan Umar disebut Khalifati Rasulillah.
Utsman menggantikan disebut khalifati Rasulillah. Lah nanti kalau terus kan ini apa? Wow, berapa ratus kali akhirnya diringkas sejak Umar bin Khattab disebut Amirul Mukminin. Nah, intinya adalah itu, ada Amirul Mukminin, ada jamaah diatur dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, kalau kemudian ada orang bentuknya khalifah, harus khalifah, itu sebenarnya istilah saja. Mau disebut khalifah silahkan, mau disebut apa itu lento silahkan, apa yang lainnya. Tapi yang jelas unsurnya itu adalah ada pemimpin tertinggi yang kalau di zaman Umar disebut Amirul Mukminin, ya. Kemudian ada jamaahnya, ada syariatnya Al-Quran dan Sunnah. Nah itu begitu ya. Sudah. Baik, kita lanjutkan dulu hadis 181 ya. An Ma'qil ibni Yasar, dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala berkata, laqad ra'aituni, sungguh aku mengalami, ra'aitu itu aku melihat, ni diriku, aku melihat diriku maksudnya aku mengalami yaumas syajarah, pada hari pohon, maksudnya Hudaybiyah itu ya. Yaumas syajarah, yaumul Hudaybiyah. Wan nabiyyu, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'un nasa, sedang membaiat orang banyak. Nah, kalau ini kesaksian Ma'qil bin Yasar. Wa ana, sedangkan aku rafi'un, naik, husnan, dari cabang pohon, min ahsaniha, dari cabang-cabangnya, naik ke salah satu cabang dari cabang-cabang pohon. An roksihi, dari arah kepala Nabi, jadi di atasnya Nabi. Jadi rupanya banyak orang mengelilingi kan. Nah ini Ma'qil ini, wah naik aja biar dekat dengan Nabi, ya pas di atas Nabi. Wa nahnu, sedangkan kami arba'a asyrota mi'atan, 1.400 orang. Qala, dia berkata Ma'qil, lam nubayihu, kami tidak membayatnya alal maut, atas kematian, walakin akan tetapi bayanahu, kami membayat Nabi ala atas Allah nafirro, bahwa kami tidak lari. Nah ini menceritakan suasana bayatnya ya, sampai ada yang naik pohon untuk bisa dekat dengan Nabi. Kalau tadi Umar yang agak akhir ya, rombongan akhir tadi dekat dengan Nabi, langsung salaman dengan Nabi, karena memang beliau biasanya orang yang dekat dengan Nabi ya, sehingga sering mendapatkan kesempatan-kesempatan istimewa dengan Nabi. Nah, yang lainnya di belakang itu. Terus ada yang naik ke atas pohon. Cuma ya itu tadi, terus lupa tahun depannya mana sih pohonnya, terus nggak ada itu. Kemudian hadis 182, an Sa'id bin al-Musayyab radhiyallahu anhu qala, dia berkata, karena adalah abi, bapakku, mimman, termasuk dari orang yang baya'a, berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indas sajarah, pada pohon, di bawah pohon. Qala, dia berkata, dia bapaknya Sa'id bin Musayyab, fantolakna, maka kami berangkat, fi qabili hajjina, di tahun berikutnya, hajjina, berhaji, berangkat haji di tahun berikutnya. Ya, ini kadang istilahnya itu haji dengan umroh sama ya, pakai istilah yang sama. Fa khafiya, maka tersembunyi, alaina, atas kami, maka nuha, tempatnya, tempat baiatnya itu tadi, tersembunyi, tidak ditemukan ya. Fa in kanat, maka jika adalah, tabayyanat, jelas, lakum, buat kalian, fa antum a'lamu, maka kalian bisa lebih tahu. Seandainya jelas, maksudnya tidak tersembunyi, pasti kalian akan lebih tahu, akan aku beritahu.
Nah cuma tersembunyi, akhirnya malah nggak bisa mencari pohonnya itu tadi ya, tempatnya tadi. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, annahum, bahwasanya mereka itu kanu adalah inda Rasulillahi, di hadapan Rasulullah SAW, masyajarah, pada tahun pohon, tahun Hudaybiyah. Qala, dia berkata, fanasuha, maka mereka lupa dengannya, minal amil mukbil, di tahun berikutnya. Nah jadi ini rupanya ada satu kejadian di mana Allah lupakan mereka. Sekalian satu hadis lagi ya. An Abdullah bin Mughaffal, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Bahkan adalah dia, Abdullah bin Mughaffal ini, ahadar rohti, salah satu dari sekelompok orang, alladzina, orang-orang yang nazalat fihim hadhil ayatu, nazalat turun fihim, pada mereka. Apa yang turun? Hadhil ayatu, ayat ini. Ini surat At-Taubah ayat 92 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum, ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Wala, dan tidak ada, ini maksudnya ini tidak ada dosa ya. 'Alal ladzina, atas orang-orang yang idza, apabila ma atauka, apa yang datang padamu, litahmilahum, untuk membawa mereka. Qala, berkata Abdullah bin Mughaffal, ini sungguhnya aku la'akhidun, aku memegang, bihusnin, dengan cabang pohon, min akhsonis sajarah, dari cabang-cabang pohon, udzallilu bihin nabiyya, yang menaungi dengan pohon itu an-nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pohon yang menaungi Nabi. Wahum, sedangkan mereka yubayyunahu, berbaiat pada beliau. Faqalu, maka mereka bertanya, nubayyuka alal maut, apakah kami harus berbaiat kepadamu ya Nabi, alal maut, atas kematian? Qala, Nabi menjawab, la, bukan, walakin, akan tetapi, la tafirru, janganlah kalian lari. Jadi apapun yang terjadi di saat itu, bila ada bahaya, jangan sampai melarikan diri, tapi harus sabar bertahan bersama beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ini ya, surat At-Taubah ayat 92. Surat At-Taubah ayat 90, mulai dari ayat 90 coba. Wajah al-mu'adziruna minal a'rab, dan datanglah orang-orang yang minta uzur, mu'adziruna, minta izin, minta alasan, minal a'rab, dari orang-orang desa, Arab desa, liyudzana, untuk minta izin, lahum, bagi mereka, wa qa'ada, dan duduk maksudnya itu tinggal ya, tidak berangkat perang. Wa qa'adal ladzina kadzabu Allah wa rasulahu, orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang Arab desa minta izin tidak berangkat perang, sehingga mereka tinggal bersama orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena orang beriman pasti akan berangkat perang. Nah ini ada sebagian muslimin yang mereka izin ya, uzur. Sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim, kelak akan menimpa alladzina kafaru, orang yang berkafir, minhum, dari mereka, adzabun alim, siksa yang pedih. Terus ayat 91, laisa 'alad du'afa, tidak ada atas orang-orang yang lemah, dhaif, wala 'alal mardha, juga atas orang yang sakit, wala 'alal ladzina la yajiduna, dan atas orang-orang yang la yajiduna ma yunfikun, tidak mendapati apa yang mereka infakkan. Maksudnya orang yang miskin, tidak punya nafkah ya, tidak bisa berangkat perang. Itu laisa harajun, laisanya di atas tadi ya, di awal, laisa harajun, tidak ada dosa.
Jadi orang yang tidak berdosa itu kalau du'afa itu lemah fisiknya, jadi orang-orang tua, al-mardo orang sakit. Terus yang ketiga layajiduna mayungfikun, orang-orang yang begitu miskin sehingga misalnya ya harus pakai unta, kuda, kendaraan untuk sampai ke Tabuk. Ini ini surat ini, ayat ini berbicara dalam perang Tabuk. Perang Tabuk kan jauh sekali ya, perbatasan Romawi di ujung jazirah Arab yang paling utara. Nah, maka kalau tidak ada kendaraan ya bagaimana nggak bisa berangkat? Sehingga mereka dibebaskan. Alal ladzina la yajiduna ma yunfikun, tidak punya nafkah, tidak punya harta yang memungkinkan mereka berangkat perang. Nah, itu laisa harajun ya, tidak ada dosa. Idza nasahu lillah, jika mereka nasahu dari kata-kata nasihat ya. Tapi nasihat itu pengertian umumnya kan iradatil khair lil ghair. Jika mereka punya niatan baik, punya prasangka baik pada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Jadi orang-orang yang tidak bisa berangkat tetapi sebenarnya niatannya itu ada, kepingin bareng berperang. Nah, itulah yang disebut nasahu lillahi wa rasulihi. Mereka sebenarnya sangat ingin berbuat baik, ikut dalam kebaikan itu. Ma'alal muhsinina, tidak ada atas orang-orang yang muhsin yang berbuat baik itu ya itu tadi, yang 3 kelompok tadi ya. Min sabil, dari jalan untuk menyalahkan, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ayat 90 tadi berbicara tentang orang yang cuma alasan saja. Sebenarnya itu punya kemampuan tapi alasannya macam-macam. Wah, ini rematik, encok dan sebagainya, padahal itu dibuat-buat ya. Sedangkan yang 91 itu betul-betul memang tidak bisa berangkat karena lemah, karena sakit, karena tidak punya sesuatu infak untuk bisa berangkat. Kemudian ayat 92, nah ini yang seperti di hadis tadi, wala alal ladzina, dan tidak ada dosa juga atas orang yang idza ma'atauka, jika mereka datang kepadamu Muhammad, litahmilahum, untuk membawa mereka, mengangkut mereka, kulta, engkau mengatakan, engkau Nabi ya, mengatakan la ajidu, aku tidak dapati ma'ahmilukum, apa yang bisa membawa kalian alaihi, atasnya. Nah, Nabi tidak ada kendaraan itu bagaimana? Padahal itu orang-orang miskin tidak punya kendaraan. Tawallau, lalu mereka berpaling, lalu mereka kembali ya. Wa ayunuhum tafidhu minad dam'i, sedangkan air mata mereka mengalir karena tidak bisa berangkat itu ya. Hazanan, karena sedih. Allah, karena tidak ada yajidu, memperoleh ma yunfikun, apa yang bisa mereka nafkahkan untuk berperang itu. Nah, ini termasuk Abdullah bin Mughaffal. Nah, ini adalah Ahadur Rohti tadi ya, salah satu dari kelompok yang sebenarnya sangat ingin perang, tidak punya modal. Perang Tabuk itu perang terakhir yang diikuti Nabi. Itu beda dengan perang-perang lain, di mana perang-perang lain itu disembunyikan pengumumannya, itu tidak jelas sekali, baru agak mendadak itu baru diumumkan. Biasanya seperti itu. Karena apa? Untuk menjaga nih berita rahasia itu tersebar. Kalau jauh-jauh hari sudah diumumkan, besok perang Uhud, besok perang ini, perang itu, kan berita itu bisa sampai ke musuh ya, ke orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Tapi Tabuk ini lain. Tabuk ini menghadapi Romawi, arahnya ke utara dan jauh sekali. Berita pasukan Romawi datang itu saja sudah jauh-jauh hari. Romawi memang akhirnya berangkat tapi merotoli di tengah jalan gitu ya. Lah itu jauh-jauh hari diumumkan di Madinah, kita akan mengadakan perang, memobilisasi sebanyak-banyaknya. Nah, maka berduyun-duyun orang beriman itu mendaftarkan. Nah, ada sekelompok yang
hanya modal tenaga tok ya, karena memang orang-orang miskin sebenarnya ingin. Akhirnya datang pada Nabi, ya Nabi kami siap, tapi ya ini cuma fisik saja, nggak punya apa-apa. Akhirnya Nabi, wah ini tidak ada musimnya, musim paceklik. Ya, ya perang Tabuk. Tapi itu paceklik, tapi hampir panen itu sebenarnya. Air itu tidak ada. Ya, tapi ini ya. Itu kan kurma ya. Jadi salah satu sahabat, ada seorang namanya Khoisamah ya. Itu terlambat beberapa sehari per 2 hari itu. Jadi pasukan sudah berangkat, dia masih di kebunnya untuk siap-siap panen kurmanya itu. Ditemani oleh 2 istri. Nah, enak-enak gitu dia ingat tiba-tiba, loh, nah ini saya kok enak sekali di sini, di kebun ya, di tenda persiapan panen, ditemani 2 istri cantik-cantik, sudah disediakan minuman, makanan. Ingat bahwa ini hari keberangkatan. Akhirnya begitu terhidang gitu, ingat seperti itu, dia kembalikan. Tidak pantas Khoisamah ditemani 2 istri yang cantik-cantik sementara Nabi dan para sahabat rekoso di tengah jalan seperti itu. Akhirnya dia tinggalkan itu semua, memacu kudanya untuk mengadakan persiapan ya, pulang ke rumahnya persiapan, kemudian mengejar pasukan itu. Ya, istilahnya itu Jaisul Usra, memang kondisi sulit, memang kondisi sedang panas, terik, kondisi kering. Sementara untuk buah-buah kurma itu sebagian sudah beberapa waktu lagi ya, beberapa hari itu sudah siap dipetik, dipanen. Nah kemudian ada orang-orang miskin tadi, dia tidak siap dari segi kendaraan. Walaupun akhirnya ada juga bantuan dari Utsman bin Affan misalnya. Nah dia menginfakkan, mensedekahkan onta-ontanya itu ratusan itu, yang akhirnya juga dibagi-bagi. Jadi satu kendaraan, satu onta itu untuk 4 orang nanti gantian. Tapi tidak semua bisa terangkut juga ya. Nah itu. Maka ini termasuk yang golongan yang disebut dalam surat At-Taubah ayat 92 tadi ini, antara lain Abdullah bin Mughaffal. Nah inilah cerita atau kisah kehidupan Nabi ya. Hidupnya diisi dengan dakwah, perang, ya, taklim, dakwah, perang, taklim, dakwah, perang, bukan? Judul besar hidup kita itu mestinya yaitu. Kalau tidak ada perang, belum ada perang, ya taklim, dakwah, itu mestinya dari itu ke itu. Nah yang lainnya kerja itu sambilan. Ya. Yang pokok yang malah taklim dan dakwah. Gitu. Mestinya kan begitu ya. Nah maka kita berusaha untuk bisa mencontoh teladan Nabi. Baik, sampai di sini. Sebelum saya akhiri ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri pengajian siang hari ini. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita sehingga bisa menerima, menjalani sunnah Rasul SAW ini. Semoga kita istiqomah dan semoga Allah beri kita husnul khotimah. Fa'aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak kajian kita di siang hari ini. Dan sebelum saya tutup ada pengumuman bahwa nanti pada sholat ngasar kita mengadakan sholat jenazah atas putra menantunya Pak Solekan, yakni Bapak Muhammad Rifai Haryono yang baru saja meninggal di Klaten. Sekali lagi nanti kita sholat jenazah bersama setelah baca sholat jamaah asar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.